Ujian dan musibah itu sama setali tiga uang, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Perbedaannya itu apa? Kalau ujian itu pada sesuatu yang sifatnya bisa menyenangkan, tapi ujian, makanya kata ujian itu di dalam bahasa hadis disebut dengan bala. Bala itu kalau kita membuka di dalam Mu'jam kamus itu ada tiga makna. Nikmat itu ujian, kemudian cobaan, ibtila, kemudian yang ketiga makruh, sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Itu ujian, Pak. Makanya ujian itu tidak selalu menyedihkan kalau konteksnya ujian. Tapi sesungguhnya ujian itu bisa jadi dalam konteks yang menyenangkan. Contoh, kita punya anak cakep banget, Pak. Ujian atau tidak ujian, Pak? Ujian. Kita punya harta yang banyak gitu, ujian atau tidak? Ujian. Kita punya rumah gede, kita mengatakan ini ujian. Enggak kan kita mengatakan ini musibah? Enggak, ini ujian. Kita punya istri cakep banget, itu ujian atau musibah? Ujian. Ini kan ujian itu. Jangan ngomong kamu itu musibah bagi saya. Oh, bapak nggak dimasakin tuh 4 hari. Karena kemudian namanya ujian itu sesuatu yang bisa jadi menyenangkan. Itu ujian, Pak. Beda dengan musibah. Musibah itu disebutkan di dalam Al-Quran itu 10 kali, dan tidak ada di antara 10 kali ketika Allah mengulang kata musibah kecuali maknanya dari kata musibah itu maknanya satu, Pak. Maknanya apa? Maknanya dari kata musibah itu maknanya adalah sesungguhnya musibah itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kehilangan, sakit, menderita, itu namanya musibah, Pak. Dan sesungguhnya ujian dan musibah itu identitas yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Itu identitas yang diberikan kepada orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu ujiannya banyak. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya'u fal-anbiya'u sumal amsalu fal-amsal. Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu para nabi dan para nabi, dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Kenapa? Ujian dan musibah itu identik dengan orang yang taat sama Allah, Pak. Memang orang kalau beriman itu ujiannya besar, Ustaz. Iya, semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya orang beriman walaupun ujiannya banyak, kenapa kok masih bisa tersenyum? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang dia dapatkan. Nah, itu cara memahaminya, jangan sampai salah. Sampai nanti ada yang nanya, emang orang beriman tuh ujiannya berat, Ustaz? Iya. Ya sudahlah, saya tidak usah beriman banget lah. Tidak beriman banget ya rugi. Makanya orang kalau tidak beriman, Pak, ujiannya ringan, Pak, tapi tidak ada pertolongan. Makanya walaupun ringan, sesek dadanya, makanya mati bunuh diri. Hanya gara-gara putus cinta mati bunuh diri. Ya kan, ngelamar ahwat ditolak, buat curhat 2 tahun statusnya tentang itu terus, karena tidak punya pertolongan dia. Tidak punya pertolongan itu. Makanya Bapak lihat itu, apa negara yang paling tinggi itu mati bunuh diri? Bukan di Palestina, bukan di Suriah. Padahal 2 negara itu paling layak untuk dijadikan alasan penduduknya untuk mati bunuh diri. Kenapa? Tingkat hidup sulit di sana, makan susah, kemudian diancam dengan serangan tiap waktu. Tapi malah mereka itu kemudian tidak ada yang mati bunuh diri, Pak. Mana yang paling banyak mati bunuh diri? Jepang sama Korea. Padahal Masya Allah ya, Jepang sama Korea itu sudah maju, Pak. Infrastrukturnya bagus. Loh, sampai kemudian 2/3 negara Korea itu sudah pakai wifi gratis kalau tidak salah saya baca. Bapak bisa bayangin 2/3 penduduknya, wilayahnya itu sudah pakai wifi gratis. Kalau Bapak pakai wifi itu kan harus ke kafe dulu, mesen akses teh, kemudian minta password. itu kemudian di Korea itu sampai setinggi itu, tapi mati bunuh dirinya tinggi, Pak. Kenapa? Karena mereka nggak beriman. Makanya kemudian dikit-dikit operasi plastik gitu lah. Makanya kok masih menjadikan Korea jadi kiblat dan trendsetter tuh yang dilihat itu apanya gitu loh. Mereka hidungnya bengkok dikit, operasi plastik. Matanya kurang belok, operasi plastik. Kulitnya hitam dikit, nangis. Kemudian beli cat gitu ya, putih gitu.
Kalau orang tidak beriman tuh kan gitu Pak. Makanya iklan kita itu Masya Allah, iklan kita itu diisi apa? Sampo sama pemutih Pak. Itu sebenarnya iklan itu nyudutin kita, nuduh masyarakat Indonesia itu apa? Ketombean dan hitam-hitam. Kan gitu Pak iklan. Coba Bapak kalau lihat iklan di TV, bagi yang punya TV loh ya, sekali lihat iklan sampo, sekali lihat pemutih, pengen terlihat wajah 20 walaupun umur 60 nih pakai pemutih nih. Itu kayak gitu Pak. Makanya orang yang beriman itu ujiannya berat tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya orang beriman itu mendapatkan ujian dan musibah ya. Kenapa orang beriman itu ujiannya berat Ustadz? Loh, Allah itu menjadikan orang yang beriman itu ujiannya berat supaya orang beriman itu tidak terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang pengen Allah berikan. Kalau kemudian kita Pak orang beriman, ini ibaratnya orang beriman, maaf ini orang beriman, ini gelas misalkan, itu dikocok-kocok terus oleh Allah. Itu kenapa? Supaya dia tidak jatuh cinta sama dunia Pak. Karena jatuh cinta sama dunia itu apa? Rok sukuli khotiatin, lu pangkal dari semua keburukan. Itu kalau kita sudah jatuh cinta sama dunia Pak. Laki-laki saja kalau sudah jatuh cinta itu susah dikasih nasihat, apalagi jatuh cinta sama dunia. Coba antum lihat kalau nasihatin adik antum kalau lagi jatuh cinta itu, mau ngomong berbusa-busa juga nggak masuk itu kemudian telinganya. Itu yang kamu senengin itu orang yang tidak pakai jilbab, hitam lagi, dia akan ngomong nggak apa-apa yang penting manis, kan gitu. Nanti manisnya hilang tinggal hitamnya, nggak apa-apa yang penting orangnya pinter, kan gitu. Kenapa? Ngasih nasihat orang itu ketika jatuh cinta itu susah Pak. Lu jatuh cinta sama perempuan aja susah ngasih nasihat, apalagi orang yang jatuh cinta sama dunia. Makanya orang beriman dikasih ujian terus oleh Allah. Kenapa Ustadz? Loh, supaya saya dan antum Pak dikasih ujian sama Allah itu supaya kita tidak cinta sama dunia, karena dunia tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal. Lah kalau kita jarang diuji, seneng kebangetan sama dunia, akhirnya apa? Takut mati. Paham? Sederek-sederek, sedulur-sedulur. Makanya kalau dapat ujian itu ndak usah ya Allah kenapa saya yang diuji oleh Allah, itu kenapa nggak preman-preman itu ditonton nadi. Oh saya sudah ngaji, subuh saya ikut, bahkan kemudian Ustaz cuma ngasih 2 kali, saya ngajinya 4 kali gitu. Itu Allah itu nguji kita. Allah itu nguji kita kalau kita beriman itu supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia. Itu ujian dan musibah identitasnya orang beriman. Kalau adab itu terus siapa Ustaz? Adab itu identitas yang diberikan kepada orang kafir karena kemaksiatan mereka dan kemungkaran mereka, dikasih adab sama Allah. Itu namanya adab. Adab itu dibagi 2, adab istisal, adab istis. Siapa itu yang ikut batuk juga? Antum satu hati banget sama ana ya. Boleh tukar nomor WA enggak sih? Maka kemudian kalau adab itu Pak, adab itu kemudian dikenakan kepada orang yang kafir, orang yang berdosa, identitasnya mereka gitu. Adab itu 2, adab istisal, adab yang Allah matikan semuanya tidak disisakan. Dan adab itu sudah tidak ada setelah adanya Nabi. Adab yang ada itu apa? Diberikan sisanya Pak. Ada kasih adab, masih ada yang hidup untuk menjadi peringatan. Itu kemudian itu yang kita pahami. Makanya di situ maaf ya, kalau kita korelasikan kejadian di Palu, Lombok, maka bisa jadi ada 2 orang yang diketemukan oleh relawan. Yang satu bisa jadi ini adalah orang soleh, yang satu adalah orang yang berdosa besar. Misal nih, yang satunya ada nggak, saya tanya Pak, kejadian Palu ada nggak orang soleh yang ikut meninggal Pak? Ada yang nyari sedang gempa, dikomong ayo ukhti kita keluar ini gempa, dia nyari jilbab sama cadarnya Pak. Ketika masih nyari jilbab dan cadarnya, dia meninggal dunia ketika tertimpa bangunan. Saya baca itu seorang santriwati hafal 30 juz Pak. Kalau Bapak kan 3 surat yang terakhir, beliau 30 juz. Ini 30 juz. Solih atau tidak solih? Solih. Kita mendapati pula ada orang yang kemudian azan gitu, terjadi gempa,
kemudian teman-temannya adzan gempa gitu, saya selesaikan adzan, loh belum selesai adzannya sudah tertimpa bangunan. Kalau ada orang solih Pak, kemudian dia meninggal, maka itu ujian baginya. Maka boleh kalau kita bayangkan Pak, semenjak gelombang itu datang, kan itu hitam Pak. Kalau kita lihat gelombang air laut kalau sudah menuju ke daratan itu jadinya hitam Pak, campur tanah, campur lumpur Pak. Kemudian gelombang itu datang nyeret dia tanpa dia bisa menahan gelombang itu saking besarnya. Kemudian dia naik turun di dipermainkan oleh gelombang itu sampai tidak bisa napas Pak, sampai hitamnya air itu masuk ke matanya, masuk ke telinganya kan gitu Pak. Kalau kita bayangkan tuh kan gitu, kalau Bapak lihat videonya kan gitu, kita bayangkan tuh gimana ketika diterjang sama air itu, dia sampai tidak bisa nafas Pak. Sekalinya nafas dia harus meneguk air itu kemudian langsung masuk ke paru-parunya Pak, jadi hitam itu. Makanya rata-rata orang kalau kena korban tsunami itu hitam semuanya Pak, matanya hitam, telinganya hitam, kemudian sampai kuku-kukunya jadi hitam Pak. Maka semua itu masih ditambah dengan benturan tembok yang ikut terseret, benturan papan yang di dalamnya ada paku, mantem itu ke sini, ngantem ke sini. Makanya rata-rata sampai perut mereka besar karena banyaknya air yang mereka minum, belum dihantam dengan tembok dan yang lainnya. Semua proses itu, kalau dia adalah orang yang beriman sebelum kejadian itu, semua proses sakit yang dia rasakan sampai dia meninggal dunia, maka itu adalah ujian untuk menggugurkan dosanya supaya ringan ketika balik kepada Allah. Tapi bisa jadi ada nggak orang yang di sono kemudian melakukan dosa Pak? Ada. Bahkan kita tidak menutup katanya, wallahu alam bisawab, benar atau tidak benar itu. Ada yang kejadian sebelum gempa itu, ada beberapa grup orang-orang Palu itu yang mereka terindikasi homo sampai membernya itu sampai sudah 1000 lebih. Atau ada yang memberikan sesajen kepada lautan, dan itu merupakan bagian dari acara yang kemudian merupakan kesyirikan. Ketika dia melakukan dosa, kemudian diterjang dengan kemudian gelombang itu ketika naik ke darat, sampai sama dihantam batu, dihantam tembok, kemudian dia nggak bisa nafas, semua rasa sakit yang dia dapatkan kalau sebelumnya dia pelaku dosa dan kemaksiatan, kesyirikan, semua rasa sakit itu adab Pak, belum lagi adab nanti di akhirat. Nah, itu beda. Makanya cara kita menyikapinya gitu, tidak bisa kita langsung ngomong ini gara-gara adab, iya, tapi tidak semuanya. Ini gara-gara kemudian ujian kalian, betul, tapi tidak semuanya. Kalau kita membacanya peristiwa itu dengan cara pandangnya semacam itu kan kita akhirnya enak Pak. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, Ustadz kenapa ya ada orang solih kok kemudian terkena? Yuh, kan Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Anfal 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang dolim saja, tapi fitnah itu juga menimpa kepada orang solih, tapi orang solihnya diem. Orang solihnya diem ketika kemudian dia itu melihat kemungkaran. Yang namanya gelombang itu kan tidak bisa Pak milih-milih orang Pak. Jalan sud kamu, terus ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan lagi, oh di sana tidak ada orang, di sana ada orang solih, oh ke kanan dulu dia muter, tidak bisa Pak, langsung brek semuanya. Makanya kemudian pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu ditanya apa penyebab adab itu, kenapa Allah kirimkan zilzal, gempa? Maka dijawab sama kemudian Aisyah, idastabahu zina wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif gharallahu fi samaihi faqala lil ard ya ard zalzali tazalzali fa in tabu wa naza'u wa illa uhtimuha alaihim. Makanya kemudian dalam satu riwayat disampaikan Allah itu kalau sudah melihat manusia melakukan 3, 1 menghalalkan zina. Zina aja sudah menyebabkan gempa Pak, apalagi humreng ya. Orang kalau sudah menghalalkan zina, sekarang kalau zina itu kan, coba lihat Bapak perilaku zina sekarang. Zina itu tidak dilakukan di depan pintu Pak, di belakang pintu, di depan pintu kan. Orang itu kalau pacaran itu lebih romantis daripada yang sudah nikah. Kalau pegangan itu kenceng banget itu. Padahal suami istri kalau naik motor biasa aja, apalagi kalau lagi bertengkar, dikasih helm sama kemudian tas,
karena kemudian apa, zina itu sudah merebak di mana-mana. Kemudian orang sudah minum khamr, kemudian mereka sudah tenggelam dengan permainan musik. Maka kemudian akhirnya apa? Kemudian akhirnya Allah itu cemburu di atas langit dan berkata kepada bumi, bumi bergeraklah kamu sedikit. Nanti kalau kamu sudah bergerak, fa'in tabu wa nazau, kalau sudah kemudian bertobat, stop. Kalau enggak, habiskan semuanya. Makanya kalau sudah kejadian kayak gini, kok kita nggak tobat nasional, Pak, nggak tobat bareng-bareng, Pak, masih aja disikapi dengan data dan angka dan fenomena alam, Pak. Rusak, Pak, kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita ini buta apa sama ayat-ayat Allah ini. Kok masih kemudian sikapi fenomena alam ini, fenomena alam ini. Kemudian BMKG kemudian mengatakan daerah-daerah yang dilewati lempengan bumi harus hati-hati, tidak mengkaitkan sama sekali tentang dosanya dan kemaksiatannya. Itu sumum bukmun umyun, itu tepat yang kita boleh sematkan, Pak. Sudah terlalu bisu, tuli dan buta, tidak bisa baca ayat Allah itu. Makanya kejadian ini, maka kalau kemudian ini dikatakan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, hadisnya panjang, itu sampai beliau mengatakan, kalau ada sampai orang kok dikirimkan kemudian berbagai macam peringatan dari Allah, salah satunya gempa, kok tidak menjadikan mereka bertaubat kembali kepada Allah, Allah akan kirimkan gempa terus menerus. Allah akan kirimkan gempa terus menerus. Dan sesungguhnya gempa itu apa? Sebagaimana kalung mutiara yang terputus. Bapak kalau ngelihat mutiara, kalungnya, kemudian benangnya itu, atau kemudian benangnya itu putus, Pak, mutiara jatuhnya cepat atau tidak cepat? Cepat, tek tek, ya ba'duha ba'duh, maka jatuhnya satu mutiara disusul langsung dengan mutiara berikutnya, Pak. Dan itu yang saya khawatirkan, Pak. Makanya saat ketika kita masih bantu Lombok, kita masih mengkoordinir untuk kita membantu Lombok, kita kirim berapa ke sana, kita masih bantu yang bisa kita lakukan di sana. Kok tiba-tiba Palu kayak gitu? Saya tuh langsung Masya Allah, kenapa ya? Saya buka, Pak, kitab, Pak, saya cari hadisnya tentang semua masalah gempa itu. Lu ketemu, Pak, hadisnya dalam riwayat Abu Hurairah. Lu kalau manusia sudah dikirimkan gempa satu tempat, kok tidak menjadikan mereka bertaubat dan kembali sama Allah? Maka Allah akan jadikan gempa itu sebagaimana kalau mutiara yang putus, maka setiap satu gempa disusul dengan gempa berikutnya. Lu Palu dan Donggala belum selesai, Pak, tiba-tiba kita mendapati situ Bondo kemarin gempa, kan? Sampai kemudian dirasakan di beberapa daerah. Kenapa kayak gitu ya, Ustaz? Karena Allah itu berkehendak atas segala sesuatu, dan jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah kalau kita sudah berbuat dosa.